Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai materi tentang perawatan psikososial pasca bencana. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang hampir setiap waktu terjadi bencana. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Indonesia adalah marketnya bencana. Berbagai bencana terjadi di negara kita. Negara kita hanya mengenal dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Di kedua musim ini ada jenis bencana yang terjadi. Ketika memasuki musim hujan, bencana banjir, tanah longsor merupakan beberapa jenis bencana yang paling banyak dialami oleh bangsa kita. Begitu pula ketika musim kemarau. Pada musim kemarau ini, negara kita juga dilanda dengan berbagai bencana. Bencana yang paling banyak terjadi pada musim kemarau diantaranya adalah kebakaran hutan, kekeringan. Selain bencana-bencana yang kaitannya dengan iklim itu, juga negara kita berada pada zona ring of fire, cincin api, di mana negara kita dikelilingi oleh gunung berapi yang sewaktu-waktu gunung berapi ini dapat memuntahkan laharnya. Kemudian negara kita juga negara maritim, maka resiko bencana tsunami juga besar di negara kita. Gempa bumi juga sama. Termasuk juga bencana non-alam seperti wabah penyakit. Semua bencana yang terjadi ini menimbulkan dampak terhadap kondisi psikologis seseorang. Ini kita kembali mengingatkan bahwa bencana itu adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang menimbulkan kedukaan, karena memang bencana yang terjadi menyebabkan banyak kehilangan yang dialami oleh warga terdampak. Bukan hanya kehilangan berupa materi, harta kekayaan, surat berharga, bahkan bisa jadi mengalami kehilangan orang yang dicintai. Maka berbagai kehilangan yang dialami oleh warga terdampak bencana ini menimbulkan kedukaan. Sehingga membutuhkan layanan dukungan yang komprehensif. Manusia secara pribadi, secara individu, dia terdiri dari unsur biologis, psikologi, sosial, dan spiritual. Maka penanganan bencana, dukungan pasca bencana yang diberikan kepada warga
terdampak bencana ini juga harus memperhatikan holisitas unsur manusia tersebut. Sehingga bukan hanya kebutuhan biologis atau fisik semata, bukan hanya kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan fisikal seperti bangunan, infrastruktur, tetapi aspek-aspek dimensi kemanusiaan yang lainnya ini juga harus diperhatikan. Sehingga sekali lagi bahwa masalah ini menimbulkan bencana ini menimbulkan masalah yang sangat kompleks, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara komprehensif, menyeluruh, dan tidak parsial atau terpotong-potong, tapi harus menjadi satu kesatuan layanan dukungan terhadap warga penyintas bencana. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa peristiwa bencana ini menimbulkan dampak yang sangat kompleks. Individu sebagai makhluk holistik juga bisa terpengaruh akibat bencana ini. Bencana bisa menyebabkan terganggunya unsur holisitas manusia, baik biologis, psikologis, sosial maupun spiritual. Dampak bencana terhadap unsur biologis diantaranya adalah bisa menimbulkan luka, timbulnya penyakit pasca bencana, nafsu makan yang menurun, kebutuhan biologis yang terganggu seperti seksual dan yang lainnya. Dampak terhadap psikologis, seperti bagaimana kita ketahui bahwa besar kecilnya suatu musibah bencana ini tergantung kepada tingkat kemampuan adaptasi seseorang. Namun bencana ini menimbulkan pengaruh terhadap mental emosional dia. Sehingga orang yang terdampak bencana biasanya dia akan mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, sehingga tidur menjadi sulit, makan menjadi tidak nafsu, dan dampak yang ketiga akibatnya adalah terganggunya kehidupan sosial seseorang. Pekerjaan menjadi terganggu, aktivitas keseharian menjadi terganggu, bahkan interaksi dengan orang lain pun menjadi terganggu. Lalu dampak terhadap spiritual, kita lihat bahwa bencana ini akan menyadarkan manusia bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Sehingga dia membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, ketika seseorang mengalami bencana, terkena dampak bencana, dia akan banyak memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dia banyak berdoa kepada Allah SWT, karena memang dia menyadari bahwa semua bencana terjadi karena kehendaknya, maka hanya Allah lah yang bisa menolong dirinya.
Terkait dengan masalah dampak psikologis bencana, reaksi normal manusia ketika bencana itu terjadi, maka dia akan mengalami stres. Pada hari pertama dan kedua, individu akan mengalami suatu kondisi yang disebut dengan extreme peritraumatic stress reaction. Ini adalah reaksi manusiawi, reaksi normal. Pada kondisi ini, tanda gejala yang muncul diantaranya adalah dia mengalami disosiasi, seperti depersonalisasi, derealisasi. Dia tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Dia tidak menyangka bahwa ini terjadi pada dirinya. Ada reaksi semacam kayak denial, penolakan. Kemudian yang kedua adalah tanda kedua adalah sikap menghindar. Ini biasanya orang menjadi lebih senang menyendiri. Tidak mau bergaul dengan orang lain, menyendiri, murung, menjauhkan dari keramaian atau interaksi dengan orang lain. Yang ketiga adalah tanda gejalanya mengalami kecemasan. Tentunya di sini adalah cemas yang berlebihan, yang perlu diwaspadai. Kemudian ketika reaksi emosional ini tidak teratasi, maka dia akan berlanjut kepada kondisi yang disebut dengan acute stress disorder. Gejala ini atau kondisi ini bisa dialami berlangsung sampai 1 bulan. Cepat atau lambatnya melewati masa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemampuan mekanisme coping, adaptasi, dan dukungan yang dia terima. Pada kondisi acute stress disorder ini, biasanya orang ini menunjukkan gejala diantaranya adalah ada rasa dalam diri dia kengerian. Ada rasa ketakutan, horor ketika mendengar kata bencana atau ketika dia melihat tayangan televisi mengenai bencana. Ini menimbulkan reaksi kengerian dalam dirinya, ketakutan, khawatiran. Gejala yang lain yaitu meningkatnya kewaspadaan. Ini biasanya muncul kondisi seseorang menjadi lebih sensitif. Dia mudah kaget, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, mudah tersinggung. Dan gejala yang lain adalah akan mengalami gangguan efektivitas diri dia, bisa di lingkungan pekerjaan, bisa di lingkungan di masyarakat, dan yang lainnya. Kalau kondisi stres ini terus berlanjut, di mana seseorang tidak mampu mengatasi stres akibat bencana ini, berlanjut sampai sebulan lebih, maka dia masuk pada kondisi yang disebut dengan PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Pada kondisi ini, seseorang sudah membutuhkan layanan yang intensif untuk mengatasi stres, trauma yang dia alami. PTSD ini
setidaknya ada 3 tanda gejala. Yang pertama adalah re-experiencing symptom. Dia merasakan kembali seolah-olah peristiwa itu terjadi. Ketika dia mendengar orang berbicara mengenai bencana, pikiran dia langsung teringat dengan bencana yang dia alami. Bahwa seolah-olah dia akan mendapatkan bencana berulang. Begitu pula ketika dia mendengarkan melihat tayangan televisi dan yang lainnya. Ini muncul seolah-olah peristiwa itu akan terjadi. Sehingga dia akan mengakibatkan ketakutan yang berlebihan dan akan menghindar. Yang kedua adalah avoidance symptom. Sikap menghindar. Dia akan menjauhi hal-hal yang berkaitan dengan bencana. Dia tidak mau lagi mendengar kata bencana. Dia tidak mau mendatangi tempat atau lokasi kejadian bencana yang menimpanya. Betul-betul dia menghindar. Dan tanda gejala yang ketiga adalah kewaspadaan yang meningkat. Hyperarousal symptom. Ini kewaspadaan yang berlebihan sehingga berdampak terhadap tadi sensitivitas dirinya makin tinggi. Maka dia mudah marah, mudah tersinggung, tiba-tiba luapan emosi kemarahan yang besar. Dari uraian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bencana dampak terhadap psikososial lebih besar dan bisa tidak kelihatan, tetapi ketika tidak diatasi dengan baik dapat mengakibatkan terganggunya sistem kehidupan yang lain. Sehingga di sini sekali lagi penanganan pasca bencana perlu penanganan secara komprehensif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.